Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, aku Muhammad Mukti Saputra, NIM 1907026020 dari Gizi 5A akan menjelaskan tentang anemia pada ibu hamil guna memenuhi tugas pendidikan gizi yang diampu oleh Ibu Pradipta Kurniasanti, SKM MGZ. Anemia merupakan sebuah kondisi medis di mana jumlah sel darah merah atau hemoglobin kurang dari batas normal yang telah ditetapkan. Hal ini dapat kita ketahui dari kondisi tubuh yang mudah lelah, letih, lesu, nafas pendek, muka pucat, sulit berkonsentrasi, serta fatigue atau rasa lelah yang berlebihan. Gejala ini disebabkan karena otak dan jantung mengalami kekurangan distribusi oksigen dari darah. Pemeriksaan lebih lanjut seperti pemeriksaan laboratorium menggunakan darah dapat dilakukan untuk mengetahui kadar pasti hemoglobin dalam tubuh kita. Nah, menurut WHO 2011, ada batas-batas yang ditetapkan untuk mengetahui kondisi seorang mengalami anemia. Yang pertama, seseorang dikatakan tidak anemia jika kadar hemoglobinnya lebih dari atau sama dengan 11 gram per desiliter. Sedangkan untuk kadar hemoglobin 10 sampai 10,9 gram per desiliter dikatakan sebagai anemia ringan. Anemia sedang memiliki kadar hemoglobin sebesar 7 sampai 9,9 gram per desiliter dan kategori anemia berat memiliki kadar hemoglobin kurang dari 7 gram per desiliter. Di Indonesia, berdasarkan keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 736A-Menkes-XI-1989, kadar hemoglobin yang menyatakan ibu hamil mengalami anemia adalah kurang dari 11 gram per desiliter pada trimester 1 dan 3. Sedangkan untuk trimester kedua, kadar hemoglobin yang menyatakan ibu hamil anemia adalah sebesar kurang dari 10,5 gram per desiliter. Anemia sendiri memiliki julukan potential danger to mother and child atau potensi yang membahayakan untuk ibu dan anak. Hal ini terbukti dari data WHO terkait prevalensi ibu hamil yang mengalami anemia di seluruh dunia sebesar 41,8%. Sungguh angka yang tinggi ya. Nah, di Indonesia sendiri, anemia pada ibu hamil masih tergolong tinggi. Diperkirakan 41 ibu hamil mengalami anemia setiap harinya, dan 20 diantaranya meninggal dunia karena kasus tersebut. Menurut Riskesdas yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia, pada 2013, prevalensi anemia sebesar 37,15%. Sedangkan kasus pada 2018, anemia pada ibu hamil memiliki prevalensi sebesar 48,9%. Selama 5 tahun tersebut, prevalensi mengalami kenaikan sebesar 11,75%. Tingginya angka ini disebabkan oleh rendah pengetahuan dan kesadaran ibu hamil akan bahaya anemia. Kasus ini cenderung terjadi dan muncul pada kehamilan trimester 1 dan trimester 3. Terus apa ya penyebab dari anemia itu? Menurut sumber yang saya baca, anemia di negara berkembang disebabkan oleh 3 hal. Yang pertama adalah defisiensi mikronutrien dan kesalahan pola makan. Ini merupakan penyebab langsung yang terjadi pada ibu hamil, yakni kekurangan zat besi dalam tubuh yang disebabkan oleh kurangnya sumber makanan yang mengandung zat besi, makanan cukup namun sumber makanan yang memiliki kandungan zat besi rendah, sehingga jumlah zat besi yang diserap itu kurang, serta mengkonsumsi makanan-makanan yang menghambat penyerapan zat besi. Yang kedua ada infeksi. Infeksi yang dimaksud adalah infeksi parasit seperti malaria dan cacingan, dan infeksi kronis seperti tuberkulosis dan HIV. Dan penyebab yang terakhir adalah penyebab lainnya yang akan dibahas selanjutnya. Penyebab lain dari anemia pada ibu hamil yang pertama adalah disebabkan karena kekurangan atau defisiensi asam folat dan vitamin B12 atau disebut sebagai anemia megaloblastik. Asam folat sendiri memiliki peran dalam tubuh untuk metabolisme makanan menjadi energi, pematangan sel darah merah, sintesis DNA, pertumbuhan sel, dan pembentukan hem. Untuk anemia yang disebabkan karena defisiensi vitamin B12, bukan karena asupannya yang kurang atau tidak memadai,
melainkan faktor intrinsik, yaitu sekresi gester yang diperlukan untuk penyerapan vitamin B12 kurang. Kedua anemia tersebut jarang terjadi pada ibu hamil. Gejalanya adalah diare, depresi, lelah berat, ngantuk berat, pucat, dan perlambatan frekuensi nadi. Yang kedua, ada anemia hipoplastik dan aplastik, yaitu disebabkan oleh hipofungsi sel-sel tulang yang membentuk sel darah merah baru. Hal ini dapat ditandai dengan memeriksakan diri, fungsi darah yang lengkap, pemeriksaan fungsi eksternal, dan pemeriksaan retikulosit. Dan yang terakhir adalah anemia hemolitik. Anemia ini disebabkan karena penghancuran sel darah merah berlangsung lebih cepat dibandingkan dengan pembentukan sel darah merah yang baru. Gejalanya berupa kelainan gambaran darah, kelelahan, kelemahan, dan dampak organ vital. Kejadian anemia pada ibu hamil umumnya disebabkan karena banyak faktor. Saya mengambil 3 faktor yang saya kira mencakup semuanya. Yang pertama ada usia atau umur ibu hamil. Ibu hamil yang memiliki umur 20-35 tahun merupakan umur produktif untuk melakukan reproduksi serta mengandung sebuah janin. Jika seorang ibu mengandung di bawah 20 tahun dan di atas 35 tahun, memiliki resiko lebih tinggi untuk mengalami komplikasi. Hal ini sejalan dengan penelitian di mana ibu hamil yang usianya beresiko, yakni kurang dari 20 dan lebih dari 35, berpeluang 3,63 lebih besar untuk mengalami anemia dibandingkan dengan ibu hamil yang usianya tidak beresiko, yakni usia 20-35 tahun. Faktor yang kedua adalah status gizi. Status gizi pada ibu hamil sangat perlu diperhatikan, baik dari sebelum mengandung maupun saat mengandung. Status gizi yang kurang dapat menyebabkan anemia pada ibu hamil dan berpengaruh terhadap janinnya. Karena kebutuhan gizi ibu saat hamil meningkat untuk pertumbuhan dan perkembangan janin, bila status gizi kurang, maka pertumbuhan dan perkembangan tidak optimal. Maka resiko kejadian tersebut akan menjadi lebih besar. Selain itu, anemia pada ibu hamil disebabkan karena kehamilan yang berulang dalam waktu yang singkat atau paritas. Cadangan zat besi yang sebenarnya belum pulih akibat kehamilan sebelumnya akan terkuras untuk keperluan janin yang dikandung berikutnya. Jadi, waktu kehamilan harus diperhitungkan antara jarak anak pertama dengan anak berikutnya. Minimal 2 tahun untuk mengandung kembali. Dampak anemia pada ibu hamil itu sendiri ada yang ringan sampai berat, seperti bayi akan lahir prematur. Yang kedua, mengakibatkan gangguan pada proses persalinan seperti munculnya pendarahan. Yang ketiga, gangguan masa nifas seperti daya tahan ibu terhadap infeksi dan terhadap infeksi kurang, produksi ASI rendah, dan ini berujung kepada gangguan pada janin seperti abortus, dismaturitas, mikrosomi, cacat bawaan, BBLR, bahkan kematian perinatal. Upaya pencegahan anemia pada masa kehamilan dapat dilakukan oleh ibu hamil dengan meningkatkan asupan zat besi melalui makanan yang diperoleh dengan cara mengkonsumsi daging, baik daging unggas, ikan, ataupun daging merah seperti daging sapi, sayuran berwarna hijau gelap seperti bayam dan kangkung, kelompok kacang-kacangan seperti buncis, polong, serta buah-buahan seperti pisang dan melon. Selain itu, konsumsi ini perlu diimbangi dengan pola makan sehat dan mengkonsumsi vitamin C untuk hasil yang maksimal. Konsumsi vitamin C bersamaan dengan zat besi akan meningkatkan penyerapan zat besi, terutama dalam mengkonsumsi makanan sumber besi non-hemp yang berasal dari protein nabati. Sedangkan, makanan yang mengandung kalsium fosfat, bekatul, asam fitat, dan polifenol tidak disarankan dikonsumsi bersamaan dengan zat besi karena dapat menghambat absorpsi zat besi. Contoh makanannya adalah teh, kopi yang mengandung tanin, susu dan produknya,
yang mengandung kalium, serta sereal yang mengandung asam fitat. Jadi, setelah makan daging-dagingan untuk ibu hamil, jangan minum teh manis ya, mending minum es jeruk. Upaya berikutnya yang merupakan sekaligus program pemerintah adalah mengkonsumsi suplemen tablet zat gizi atau tablet tambah darah yang diberikan minimal 90 tablet selama kehamilan. Program ini diberikan setiap ibu berkunjung ke pelayanan kesehatan untuk mengecek kesehatan kandungannya. Akan tetapi masih banyak ibu hamil yang belum meminum tablet tambah darah tersebut. Berdasarkan data Riskesdas tahun 2018, hanya 51% ibu hamil yang menerima tablet tambah darah dan 37,2%-nya lah yang meminum atau mengkonsumsi tablet tambah darah 90 tablet selama masa kehamilan. Ketidakberhasilan program ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, di antaranya kurangnya pengetahuan dan edukasi, serta ketidaktahuan cara mengkonsumsi tablet tambah darah yang sesuai, baik dari segi waktu, dosis, maupun cara mengkonsumsinya. Wah, ternyata anemia pada ibu hamil bahaya banget ya. Nah, kalian yang udah nonton video ini, kalau sekitar kalian ada ibu hamil, berikan mereka edukasi dan dukungan untuk meningkatkan perilaku pencegahan anemia, seperti memberikan contoh makanan bergizi yang tinggi besi, menganjurkan minum tablet tambah darah secara teratur. Demikian pemaparan dari aku, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!